lahir di Jakarta, umur 36 tahun, kelahiran 18 April 1984. Masih itu goblok itu. Kami kembali kalau memang bersambung. Lahir di Jakarta, umur tanggal lahir 36 tahun. Dakwaan. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua. Kami tim kuasa hukum hari ini melakukan sidang pertama mendengar dakwaan daripada jaksa penuntut umum terkait permasalahan terdakwa atau klien kami, Vicky Prasetyo, didakwa dengan pasal 27, pasal 45, junto 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Yang kedua dakwaannya adalah berkaitan dengan pasal 311 Undang-Undang Hukum Pidana dan 335 perbuatan tidak menyenangkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada 3 sub dakwaan yang didakwakan kepada klien kami. Nah, tadi juga teman-teman sudah melihat bahwa kami dengan klien kami atau Vicky dipertanyakan oleh hakim apakah akan melakukan eksepsi terkait dakwaan. Dari klien kami atas permintaan klien kami sendiri pun menyatakan bahwa kita akan melakukan eksepsi minggu depan, yakni keberatan kami terhadap dakwaan yang ada dibacakan tadi di persidangan. Gitu. Nah, menanggapi apa yang didakwakan, tentunya kami juga merasa ada sedikit sesuatu yang memang menurut kami tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Di situ di dalam dakwaan sendiri pun dijelaskan sebenarnya, dijelaskan dan diyakini, dituliskan oleh jaksa sendiri bahwa benar adanya seorang Angel Elga berada di dalam kamar. Berarti asumsi yang selama ini berada di luar kamar, kemudian di taman dan sebagainya terbantahkan dengan sendirinya. Karena di dalam dakwaan sendiri disebutkan bahwa Vicky mendorong sampai kayu daripada pintu itu lepas dan terlihatlah Angel di dalam. Artinya apa? Sudah jelas. Ini menjadi satu fakta hukum, bukan kata kami, bukan kata klien kami, tapi kata jaksanya sendiri. Di dalam dakwaan tercatat jelas disebutkan Angel berada di dalam, saksi Angel berada di dalam kamar bersama saksi Vicky Alman. Nah, ini yang menjadi permasalahan, bahwa sesungguhnya adalah benar bahwa memang yang selama ini asumsi beredar, informasi beredar ada di dalam taman, ada di luar dan sebagainya, ternyata di dalam dakwaan berada di dalam kamar. Oke, sampai sini jelas ya? Sudah jelas. Satu poin. Yang dua, bahwa ketika Vicky dituduhkan dalam hal ini, dia mengatakan berzina, dituduh zinanya tidak terbukti. Versi daripada dakwaan jaksa. Bagi kami, siapapun itu, ketika seorang suami menemukan istri berada di dalam kamar, pertama kali yang terbesit di dalam pikiran seorang laki-laki normal adalah istri saya berzina. Ketika, ini saya katakan lagi, ketika seorang suami atau seorang laki-laki menemukan istri berada di dalam kamar dengan orang lain, yang pertama kali terbesit dalam pikiran secara logika dan psikologis adalah istri saya selingkuh, berzina. Itu pasti. Artinya apa? Itu bawaan umum. Ketika asumsi atau pikiran itu dikatakan sebagai alat untuk membawa Vicky ke dalam penjara, menurut kami ini tidak bersesuaian dengan nurani kita sebagai seorang suami yang punya harga diri, seorang manusia yang punya adab dan punya moralitas. Oke, yang ketiga, bahwa dituduhkan Vicky
menyebarluaskan video. Undang-undangnya IT. Di situ disebutkan bahwa ada cumi-cumi.com ya. Kemudian insert dan silet. Ini acara. Nah, sedangkan jelas-jelas bahwa di 3 program ini bukan Vicky yang punya kewenangan untuk menayangkan atau tidak menayangkan. Artinya apa? Distribusi itu bukan dilakukan oleh Vicky. Vicky tidak melakukan editing, Vicky tidak melakukan uploading terhadap konten video ataupun acara. Dan kita juga tegaskan di sini bahwa kita sepakat semua, pers tidak bisa dilarang untuk tidak meliput. Sepakat? Benar. Yang kedua, pers tidak boleh dilarang untuk tidak menayangkan informasi fakta. Ketika kita melarang pers untuk berbicara, menayangkan atau menunjukkan sebuah fakta yang terjadi atau berita informasi yang nyata, kita sendiri yang melarang adalah orang-orang yang melanggar undang-undang pers. Kebebasan pers jelas ada aturannya. Jadi kalau dituduhkan klien kami mendistribusikan, yang punya program silet bukan klien kami, produsernya bukan klien kami, yang membuat konten bukan klien kami. Pers punya kebebasan untuk memberikan peliputan kepada siapapun, berita apapun yang memang itu menjadi fakta. Artinya menurut kami itu jauh, tuduhan itu terlalu jauh dituduhkan kepada klien kami. Oke. Yang keempat, bahwa klien kami hari ini menjadi seorang pesakitan, disidangkan bukan lantaran dia merugikan orang lain. Dia jelas-jelas, klien kami Vicky Prasetyo jelas-jelas membela harkat martabat seorang suami yang dalam dakwaan jaksa disebutkan pula berada di dalam kamar saksi Angel dengan saksi Vicky Alman. Artinya ini menjadi satu fakta yang nyata. Klien kami dalam hal ini tidak sepatutnya berada di dalam penjara. Jelas. Dan kami memohonkan, yang kelima, kami memohonkan kepada majelis hakim. Kita melihat bagaimana proses persidangan hari ini. Sangat sulit. Delay suara. Sulit untuk menunjukkan hak-hak daripada terdakwa ini atau Vicky Prasetyo untuk mendapatkan peradilan yang benar-benar dia memiliki haknya untuk hadir